Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, khususnya Habib Abdullah bin Umar Barahwan, Habib Ali kasih saya dari Semarang, para kiai yang datang dari jauh, terutama Sohibul Bait Kiai Abdul Qadir sekeluarga, dan para teman-teman alumni Abuya Sayyid Abbas Al-Maliki. Tidak lupa para hadirin semua yang hadir di malam hari ini dalam rangka Haul Abuya Sayyid Abbas Al-Maliki. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita semua bisa hadir untuk bersama-sama memperingati Haul Abuya Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki dengan keadaan sehat wal afiyah, tidak ada suatu halangan apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam katur kunjuk kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita besok di hari kiamat bersama-sama masuk surga dan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para kiai dan para tamu undangan yang saya muliakan, ini tadi sudah disepakati 20 menit, mungkin saya kurang dari 20 menit insya Allah. Sebenarnya saya berdiri di depan Bapak Kiai ini bahasa Indonesia kalau nih, bahasa Madura saya kurang paham. Ini dari Kudus, ini bahasa Madura kurang paham, jadi pakai bahasa Indonesia gitu ya Pak ya. Kalau apalagi campur bahasa Jawa, paham ya? Paham, insya Allah. Kalau Malang Gondang Legi, insya Allah paham bahasa Jawa. Ini termasuk saya dituakan di sini. Sebenarnya tidak ada yang tua atau yang muda. Bahkan kalau saya dituakan, ini di sini masih ada yang lebih tua. Ini ada senior-senior saya, yaitu Bapak Kiai Haji Faizin dari Kendal. Ini beliau berkhidmah kepada Abuya 6 tahun. Dia pulang ke Semarang, itu ada Kiai Munir ya, sebelah paling ujung sana. Ini juga 6 tahun. Yang paling aneh itu Pak Kiai Faizin ini tanpa bawa iqomah, tanpa bawa KTP. Itu kalau ngaji di Sayyid Muhammad bawa sepeda ontel, itu tanpa ada gendala atau jawazat istilahnya. Tidak pernah dipegang. Pernah ke Masjidil Haram mau ambil zam-zam, polisi bisa diakali nih gitu. Polisi jawazat itu masih bisa diakali sama Kiai Faizin. Mana iqomahnya? Ada ini di saku saya. Mana keluarkan? Gimana saya keluarkan? Nanti kalau kena air zam-zam nanti basah. Oh iya ya, benar-benar. Polisinya pergi, padahal dia tidak punya iqomah. Polisi diakali. Ini Ustadz Faizin 6 tahun. Disusul Kiai Munir dari Pasuruan. Setelah Kiai Munir baru saya. Ini yang ketiga kalinya. Ini gantinya Kiai Mustoleh dari Magelang. Setelah itu datang para kiai-kiai yang lain, Kiai Doali, Kiai Lukman, Kiai Ja'far. Ini baru terus menyusul sampai Kiai Ridwan datang, para santri-santri. Di sini tidak ada senior atau junior, tidak ada. Semuanya teman dan semuanya adalah teman dan ikhwah sofwa. Maka dari itu walaupun kita bersama-sama berteman, tidak ada yang junior atau senior, maka dari itu saling menghormati dan bisa berjalan untuk melaksanakan Haul Abuya. Saya ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man warraqa mu'minan faqad ahya wa man qara'a tarikhahu faqad zarahu
wa man zarahu faqad istaujaba fi haruril jannah. Barang siapa yang membuat cerita orang mukmin, tadi sebagian saya kan agak paham sedikit apa bahasa Madura. Cerita orang mukmin, Ibu Nyai siapa tadi? Hindu. Membuat cerita seperti itu, bagaikan dia menghidup-hidup bagi orang yang si mayit itu tadi, menghidupkan mayit. Begitu juga Abu Ya Said Abbas, kita peringati di malam hari ini juga kita menghidupkan Abu Ya lagi, seperti itu. Wa man qara'a tarikhahu, barang siapa yang membaca ceritanya, baik Bunyai Hindun, Abu Ya Said Abbas, faka'anna mazarahu, bagaikan kita ini ziarah kepada Sayyid Abbas, ziarah kepada Bunyai Hindun. Dan barang siapa ziarah, maka dia wajib untuk masuk surga. Bahkan dikuatkan di dalam Al-Quran, sudah saya baca di waktu haul di Madiun, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dawuh sira Muhammad, apa yang kalian lakukan, maka Allah akan memperlihatkan apa yang kalian lakukan ini. Siapa yang diperlihatkan? Terutama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin akan diperlihatkan. Jadi Abu Ya ini melihat kita semua, Sayyid Abbas ini melihat kita semua untuk melaksanakan haul di malam seperti hari ini. Jangan dikira Abu Ya ini meninggal tidak melihat. Mereka hidup dan melihat kita semua. Wal mu'minun, orang-orang mukmin termasuk Abu Ya. Wa saturadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken. Itulah pentingnya kita datang di dalam haul seperti ini. Abu Ya adalah salah seorang wali. Abu Ya adalah seorang ahli munsyid seperti itu. Jadi jangan dikira sing ngarani wis mati, wis ora usah didongakno, wis ora usah diwacakno. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu, putus amalnya. Jangan dikira putus amalnya itu terus tidak tahu apa-apa. Yang istilah amal itu adalah ada dua, amal taklif dan amal tasyrif. Amal taklif itu yang Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi itu baik, itu amal taklif. Rasulullah tidak ada pengajian seperti ini, Rasulullah tidak ada pakaian kayak kita ini, tapi ini baik. Tidak ada mendoakan seorang mayit, tapi itu baik, itu taklif, bisa dilakukan, bisa diamalkan. Yang tidak boleh adalah amal tasyrif, yang qata'a amaluhu, ini yang dimaksud adalah amal tasyrif. Itu tidak bisa tidak bisa putus selamanya. Ini kalau amal. Para bapak, para ibu yang ada ibu ini, tidak ada ya. Para bapak yang hadir yang saya muliakan. Ini adalah amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-sunnah diddul bid'ah. Sunnah lawan katanya adalah bid'ah. Nah, bid'ah juga jangan dikira bid'ah itu semuanya yang tidak dilakukan Rasul adalah bid'ah. Bukan. Bid'ah juga dibagi dua. Itu yang namanya bid'ah syar'iyah dan bid'ah lughawiyah. Ini yang saya maksud lughawiyah ini seperti kita ini. Tadi yang amal taklif, amal tasyrif itu yang amalan yang tidak bisa atau amalan yang dirubah oleh kita semua, itu amal tasyrif. Amal tasyrif itu seperti sholat subuh diganti 3 rakaat, itu memang tidak boleh. Nah ini sunnah bid'ah, ini dibagi dua, adalah bid'ah syar'iyah, bid'ah lughawiyah. Ya kita lakukan seperti ini termasuk adalah bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah ini nanti dibagi 5.
ini saya mengaji pada waktu saat sama Sayyid Alawi. Seingat saya itu saya sama Kiai Lukman, Kiai Duali, Kiai Faisal, Kiai Ja'far. Entah dia ingat apa enggak. Itu persis apa yang saya ngaji di Kudus sama Romo Kiai Haji Sya'roni, murid Mbah Yai Arwani Amin. Itu pada waktu di Kudus. Itu seperti itu. Maka dari itu tidak ada tidak ada istilahnya malam dari ini tidak ada apa-apanya, jangan dikira. Inilah faedahnya kita berkumpul dan faedahnya kita bersama-sama. Ini sudah 10 menit, tinggal 3 menit semawan. Alhamdulillah, doakan para bapak kiai yang hadir di sofa ikhwah ini sudah berjalan 4 tahun. Ini tadi ketuanya Bapak Kiai Haji Lukman dari Malang. Malam ini diganti oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hadi, ini baru pulang dari Makkah, yang kemarin maunya dinikahkan sama Mbah Kiai Maimun Zubair. Sebenarnya mau dinikahkan setelah pulang haji, tapi sebelum haji itu Mbah Maimun sudah kedahuluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hari atau 4 hari sebelum haji. Nikmati kayak apa seorang Mbah Maimun yang berumur sudah 90 lebih tahun, meninggalnya di tanah suci, dikubur di Ma'la Jannatul Ma'la, yang menyolati berjuta-juta seorang dunia pas kumpul di Mekah kayak mana 90 tahun. Saya itu sampai terenyuh hari Ahad itu, hari Ahad ya kayaknya, ketemu di pondok di Sayyid Abbas. Terus hari Selasanya itu wafat di Makkah. Umure wis 90, nek wis tekan 90 90 itu ahabbahul malaika, disenengi malaikat. Itu umur yang 90 tahun. Sampai saya itu ngremeng sendiri gini, ngomong sendiri. Ya Allah, muga-muga aku diparingi sedo nang Mekah ya Allah. Jenengan kepengin apa ndak? Orang ngandel, ora kepengin jenengan. Ya Allah, saya kepengin mati di Mekah ya Allah. Tapi saya jawab sendiri, iya tak tompo. Terus aku nganyang, saya masih nganyang. Ya Allah, tapi nek wis umur 90 mawon. Tidak seperti masih muda, jangan ya Allah. Nanti kalau sudah umur 90 nanti baru jenengan pundhut mawon di Mekah. Wis mugi-mugi